Oke, selamat datang lagi di Gerobak Cross, sebuah gerobak sampah yang diangkat sama Cross. Gerobaknya warna merah ya, ingat, gerobak warna merah. Oke, nah sekarang di video yang kemarin itu kita belajar tentang aturan sin. Nah sekarang kita akan belajar tentang aturan cos ya. Namun sebelum kita belajar aturan cos, akan aku review bentar aturan sin ya. Aturan sin ini kita review sebentar aja sebelum kita masuk aturan cos. Jadi aturan sin, katakanlah ada segitiga A, B, C. Ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Katakanlah ini adalah alfa, ini beta, ini gamma. Maka akan berlaku A per sin alfa ya, yang berada pada depan sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Jadi kunci utama dari aturan sin itu selalu harus saling berhadapan, harus sepasang-sepasang. Kalau misalnya dia nanti nggak sepasang-sepasang, maka kita nggak bisa pakai aturan sin. Nah kalau misalnya nggak bisa pakai aturan sin gimana? Nah kita pakainya aturan yang kedua, yaitu adalah aturan cos ya. Oke, sekarang kita hapus dulu. Kita akan masuk ke aturan yang kedua, yaitu aturan cos, dimana baik aturan sin maupun aturan cos itu sama-sama dipakai untuk segitiga sembarang. Jadi segitiga sama kaki, segitiga anything, pokoknya bisa dipakai semuanya. Dimana nanti kalau demi sami desa, ingat ya, demi sami desa itu hanya bisa dipakai segitiga siku-siku aja. Nah, kalau segitiganya bukan segitiga siku-siku, maka kita harus pakai aturan sin atau aturan cos. Oke, kita langsung masuk ya ke rumusnya, aturan cos. Misalnya ada sebuah segitiga sama ya, segitiga katakanlah segitiga ABC. Ini A kecil, B kecil, C kecil. Maka rumusnya adalah seperti berikut: A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC dikali dengan cos A. Rumus yang pertama. Rumus yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB dikali dengan cos C. Nah ini rumusnya untuk aturan cos ya. Oke, langsung ke contoh soalnya ya. Langsung kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya ya, ada segitiga, katakanlah A, B, dan C. Katakanlah ini 10 cm, yang ini katakanlah 8 cm, yang ini 60 derajat. Kalian disuruh nyari sisi X, ini berapa cm ya. Nah, biasanya pertanyaan yang selalu diajukan berhubungan dengan aturan sin dan aturan cos ini adalah kapan kita pakai aturan sin, kapan kita pakai aturan cos. Nah, jawabannya sebenarnya sangat simpel. Kalian cek dulu dengan aturan sin. Jadi sebelum kalian mulai menghitung, kalian cek dulu pakai aturan sin kira-kira bisa atau enggak. Nah, kalau pakai aturan sin udah nggak bisa, wes fix pasti 100%, kalian harus pakai aturan cos. Ulang sekali lagi ya. Kapan pakai aturan sin, kapan pakai aturan cos? Gampang. Kalian cek dulu sebelum ngitung, sebelum mulai ngitung, sebelum mulai masukin rumus, kalian cek sebentar. Bisa nggak pakai aturan sin? Cara ngeceknya gimana? Gampang. Harus sepasang-sepasang. Kita cek ya, harus ada 2 pasang. Ini sama itu sepasang, nah masuk. Nah, tapi kalian perhatikan yang ini 10 dengan ini. Nah, ini nggak punya pasangan. Nah, ini nggak boleh, nggak bisa berarti. 8
ini juga nggak punya pasangan di sana. Berarti karena nggak ada dua pasang, kan aturan sin butuh dua pasang. Karena ini nggak ada dua pasang, berarti aturan sin tidak bisa dipakai. Lah kok dari aturan sin nggak bisa dipakai, terus gimana? Ya jawabannya juga gampang juga. Kalau aturan sin udah nggak bisa dipakai, ya pasti ya pakai aturan cos. Ingat ya, tak ulangi sekali lagi. Kalian cek dulu, bisa nggak pakai aturan sin. Kalau pakai aturan sin nggak bisa, ya pasti pakai aturan cos. Ngeceknya gimana kok? Harus sepasang, ya harus pasang. Ini sama ini sepasang, masuk. Tapi ini dan ini, ataupun ini dan itu nggak sepasang. Karena nggak sepasang berarti tidak bisa dipakai aturan sinnya, ya. Kita pakai aturan cos. Oke, langsung kita masukkan rumusnya. X kuadrat sama dengan sisi yang ngapit, yang jadi pengapit dari sudutnya, yaitu 10 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat min 2 kali 10 kali 8 cos sudut yang diapit, dimana sudutnya yaitu dalam hal ini cos 60 derajat. Nah dari sini udah tinggal kita masukin, kita hitung 100 ditambah 64 min 2 kali 10 kali 8 cos 60. Seperti biasa kita dari sudut istimewa nilainya adalah setengah. Ini bisa kita coret. Berarti 164 min 80 ketemunya adalah 84, maka X adalah sama dengan akar 84. Nah, kok elek gak bisa diakar, ya udah nggak apa-apa, namanya juga contoh soal, nggak harus bisa diakar, ya. Oke, itu contoh pertama. Contoh lagi, misal nomor 2 ya, contoh kedua, ada segitiga KLM, katakanlah ini 20 cm, yang ini 12 cm, yang ini katakanlah 10 cm misalnya ya. Kalian disuruh mencari sudut theta. Nah, ini coba ya, kalau misalnya kalian belum terbiasa pakai aturan sin atau pakai aturan cos, kalian cek dulu aturan sin bisa nggak. Oke, kita cek ya, seperti biasa sepasang-sepasang. Sisi sudut masuk, beres. Sisi, oh nggak ada, wah nggak bisa ini, tetot. Ini sisi sudut, wah ini juga nggak ada pasangannya, berarti ini juga nggak bisa. Nah karena nggak ada dua pasang yang bisa kita pakai, maka kita nggak bisa pakai aturan sin, tapi kita pakainya aturan cos, ya. Kita pakai aturan cos, masukin rumusnya 20 kuadrat, ya, ini 20 kuadrat sama dengan sisi yang ngapit 12 dan 10, ini 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat min 2 kali 10 kali 12 cos theta. Ini 400 sama dengan 144 plus 100 min 240 cos theta. 400 sama dengan 244 min 240 cos theta. Nah ini guys, dengerin ya, ini karena sering salah. Let me tell you this, ini jangan dikurangin, ya. Ini salah ya, biasanya arek-arek sumur ini langsung dikurangin 244 kurangi 20. Soalnya kata enak langsung bilang kurangin, nggak boleh. Yang boleh kalian lakukan adalah pindah ruas. 200 min 244 sama dengan min 240 cos theta. Nah, intermezzo. Jadi ini nanti 166 sama dengan min 240 cos theta. Berarti cos theta sama dengan 166 per min 240. Kok gak ada di tabel sudut istimewa, sama kayak penjelasan kemarin. Kalau nggak ada berarti arcus cosinus 1